Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang pentingnya dalam sejarah film. Ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana film bersuara atau talkies lahir dan berkembang. Yang kedua itu munculnya aliran neorealisme Italia setelah Perang Dunia Kedua. Dan ketiga, gaya realisme klasik Hollywood yang sampai sekarang mempengaruhi perfilman dunia. Kenapa ini penting? Karena ketiga hal ini saling berhubungan. Teknologi film suara membuka kemungkinan baru dalam penceritaan. Neorealisme Italia memperlihatkan realitas pahit masyarakat setelah perang. Sedangkan di realisme klasik Hollywood menghadirkan hiburan yang terstruktur rapi dan menjadi standar sinema komersial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu sejarah film suara. Sebelum ada suara, film adalah media bisu. Penonton hanya melihat gambar bergerak, biasanya diiringi musik langsung dari pianis atau orkestra di dalam bioskop. Walaupun sederhana, film bisu mampu memikat jutaan penonton di seluruh dunia. Namun, ada satu pertanyaan besar pada masa itu. Bagaimana jika gambar bergerak itu bisa dipadukan dengan suara, terutama dialog? Selanjutnya, usaha untuk membuat film bersuara sudah mulai sejak awal tahun 1900-an di Paris. Saat itu ada pertunjukan film dengan suara tapi kualitas buruk. Masalah yang utama adalah pada sinkronisasi. Suara tidak selalu cocok dengan gerak bibir aktor. Selain itu, teknologi pengeras suara belum cukup kuat sehingga suara sulit terdengar jelas di dalam gedung besar, terutama bioskop. Beberapa eksperimen awal menggunakan piringan hitam yang diputar bersamaan dengan film. Jadi, film diputar di layar lalu musik atau dialognya dimainkan lewat gramofon. Tapi masalahnya kalau sedikit saja tidak sinkron. Hasilnya terasa janggal. Kemudian berkembang di sistem yang lebih canggih. Suara diubah menjadi gelombang cahaya, lalu direkam langsung ke dalam pita film. Inilah yang menjadi dasar teknologi film bersuara modern. Titik balik terjadi pada tahun 1927 dengan dirilisnya The Jazz Singer. Film ini menggunakan sistem Vitaphone memadukan gambar bergerak dengan dialog dan lagu. Walaupun sebagian besar filmnya masih bergaya bisu, beberapa adegan dialog bersuara membuat penonton terpesona. The Jazz Singer sukses besar secara komersial dan membuka jalan bagi era film bersuara. Sejak awal 1930-an, film bersuara menjadi standar industri global. Hollywood memimpin perubahan ini dan semakin kokoh sebagai pusat perfilman dunia. Dari sinilah suara bukan lagi sekedar tambahan, melainkan bagian penting dalam membangun suasana, menghadirkan emosi, dan menghidupkan cerita. Neorealisme Italia. Oke, kita pindah di Eropa, tepatnya Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, negara ini porak-poranda, banyak kota hancur, masyarakat miskin, dan pemerintahnya masih rapuh. Dari situlah lahirlah sebuah gerakan film yang disebut neorealisme Italia.
Apa yang membedakan neorealisme dari gaya lain? Yang pertama, cerita berfokus pada kehidupan rakyat kecil, bukan tentang bangsawan atau tokoh besar, melainkan tentang pekerja, pengangguran, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak jalanan. Kedua, filmnya dibuat di lokasi nyata. Sutradara turun ke jalan, merekam kehidupan sehari-hari di tengah reruntuhan kota, bukan di dalam studio. Terus yang ketiga, aktor yang sering dipakai bukan profesional. Mereka adalah orang biasa, dipilih agar akting terasa lebih alami. Yang keempat, tema ceritanya berat, yaitu penderitaan, ketidakadilan, keputusan, tetapi juga harapan manusia biasa. Beberapa film penting dari aliran ini antara lain Ossession, karya Lucio Visconti pada tahun 1943. Film ini dianggap sebagai cikal bakal neorealisme. Kemudian ada Roma, Kota Terbuka, karya Roberto Rossellini pada tahun 1946. Film ini menggambarkan perjuangan rakyat melawan pendudukan Nazi dan sukses besar di Festival Cannes. Lalu yang paling terkenal adalah Beachley Thieves, karya Vito De Sica pada tahun 1948. Kisah sederhana tentang seorang ayah yang kehilangan sepeda, tapi penuh emosi dan kritik sosial. Neorealisme memberi dunia sinema yang berbeda. Gaya ini di dokumenter tetapi tetap bercerita. Ia menampilkan kenyataan pahit tanpa hiasan berlebihan. Karena itu, pengaruh neorealisme terasa jauh melampaui Italia. Banyak sutradara lain dari negara lain, dari India sampai Amerika Latin, terinspirasi oleh pendekatan ini. Namun, neorealisme tidak bertahan lama. Pada awal 1050-an, kondisi Italia mulai membaik. Masyarakat menginginkan film yang lebih optimis dan menghibur. Studio besar kembali bangkit, dan film neorealisme perlahan kehilangan penonton. Meski begitu, warisan gaya ini tetap abadi dan menjadi rujukan banyak pembuat film hingga sekarang. Selanjutnya, realisme klasik Hollywood. Sekarang kita geser ke Amerika, ke gaya yang sangat berbeda, realisme klasik. Hollywood, gaya ini berkembang sejak era film bisu dan mencapai puncaknya pada era film bersuara di akhir 1920-an hingga 1950-an. Realisme klasik Hollywood punya beberapa ciri utama. Pertama, ceritanya sangat terstruktur. Ada awal, konflik di tengah, dan resolusi di akhir. Karakter memiliki motivasi yang jelas, hingga penonton mudah memahami alurnya. So, yang kedua, aturan pandang atau pemotongan 30 derajat untuk membuat perpindahan kamera halus. Semua itu penonton merasa alurnya nyata dan mulus. Yang ketiga, film dibuat di dalam sistem studio besar. Aktor profesional, kru ahli, serta anggaran besar menjadikan produksi sangat terkontrol. Yang keempat, variasi genre sangat kaya. Hollywood memproduksi musikal, melodrama, film petualangan, komedi,
komedi, hingga epik sejarah. Contoh penting adalah The Birth of a Nation, karya D.W. Griffith tahun 1915. Walaupun kontroversial, film ini penting secara teknis karena memperkenalkan banyak teknik naratif. Kemudian tahun 1939 disebut sebagai tahun emas Hollywood dengan film legendaris seperti Gone with the Wind dan The Wizard of Oz. Film-film ini merujuk kekuatan realisme klasik, kisahnya kuat, emosinya mengena, dan secara teknis mengagumkan. Namun realisme klasik juga tidak lepas dari kritik. Banyak yang menilai film Hollywood terlalu idealis, lebih menonjolkan hiburan ketimbang kenyataan sosial yang keras. Konflik besar seperti kemiskinan atau ketidakadilan sering dihindari. Meski begitu, sistem Hollywood terbukti efektif hingga sekarang. Pola cerita klasik dengan struktur 3 babak masih menjadi dasar bagi banyak film populer. Perbandingan dan kesimpulan. Kalau dibandingkan neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood, dibagaikan dua kutub yang berbeda. Neorealisme menampilkan kehidupan apa adanya, dengan aktor non-profesional dan lokasi nyata. Narasinya bisa terbuka, bahkan berakhir tragis. Sebaliknya, realisme klasik Hollywood lebih rapi. Cerita selalu mengikuti logika sebab akibat. Karakter profesional membawakan peran dan produksi dikemas untuk memuaskan penonton. Neorealisme lahir dari penderitaan pasca perang, sedangkan Hollywood klasik tumbuh dari industri hiburan yang kuat. Neorealisme lebih dekat dengan kenyataan sosial, sementara Hollywood lebih dekat dengan dongeng modern yang realistis secara teknis. Dari sini kita belajar bahwa film bukan hanya soal hiburan, tapi juga cerminan masyarakat. Teknologi film suara membuat cerita bisa disampaikan lebih emosional. Neorealisme mengingatkan bahwa film bisa jadi alat kritik sosial. Dan realisme klasik Hollywood menunjukkan betapa kuatnya narasi yang terstruktur dalam menarik penonton. Itulah pembahasan tentang sejarah film suara, neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. 3 hal yang sama membentuk wajah perfilman modern. Sampai sekarang warisan mereka masih terasa, baik di dalam film independen yang sederhana maupun film blockbuster yang mengikuti pola klasik Hollywood. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang gaya film mana yang paling kalian sukai.